Ibu, saya Ima yang akan memandu jalannya kegiatan pelatihan pada pagi hari ini. Pelatihan expert ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam kepada tim operator atau staf akademik mengenai fitur yang ada di Siakat Pro 4.0, ya khususnya dalam proses pelaksanaan ujian akhir semester dan penilaian secara efektif, efisien, dan tepat waktu. Kemudian ada pun rangkaian kegiatan ya pada hari ini. Yang pertama ada pembukaan. Kemudian yang kedua ada sesi dokumentasi, kemudian yang ketiga ada pemaparan materi, kemudian yang keempat ada sesi tanya jawab dan penutupan seperti itu. Nah, mungkin sebelum kita mulai kepada tim boleh untuk sesi dokumentasi terlebih dahulu ya. Bapak Ibu sekalian diharapkan untuk menggunakan virtual background dan diharapkan untuk menyalakan kameranya terlebih dahulu. Baik, kita tunggu. Baik, mungkin sudah on cam ya semuanya para peserta. Baik kepada tim silahkan untuk mendokumentasikan 3, 2, 1, 3, 2, 1, 3, 2, 1. Baik, terima kasih kepada tim yang sudah mendokumentasikan. Selanjutnya, sebelumnya untuk Mas Iqbal Maulana, apakah sudah bergabung di Zoom? Iya, sudah bergabung Kak Ima. Baik, baik. Kemudian kita masuk ke sesi pemahaman. Kemudian kita masuk ke sesi pemaparan materi. Ya, Bapak Ibu, di sini ada Mas Iqbal selaku tim ahli yang akan membahas tuntas terkait bagaimana memaksimalkan fitur Siakat 4.0 dalam proses pelaksanaan ujian akhir semester dan khusus untuk pengelolaan nilai akhir ya atau penilaian akhir. Mungkin waktu dan tempat kepada Mas Iqbal kami persilahkan. Oke, baik. Terima kasih banyak Kak Ima atas kesempatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, selamat pagi Bapak Ibu. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Di kesempatan pagi hari ini, kita bisa berjumpa kembali begitu ya. Tentunya dalam jaringan Zoom Meeting untuk agenda pelatihan Expert Series dan em, Alhamdulillah juga bisa bertemu lagi di kesempatan pagi hari ini dengan saya. Sebelumnya mungkin Bapak dan Ibu pernah bertemu juga dengan saya atau pernah berkomunikasi begitu ya, em, melalui grup komunikasi di WhatsApp, kemudian pernah juga mungkin mengikuti Zoom meeting lainnya. Tapi sebelum dilanjutkan, mungkin izin perkenalkan kembali. Perkenalkan, saya Iqbal, salah satu tim technical support Siakat 4.0. Dan insya Allah di beberapa waktu ke depan saya akan memaparkan, mengulas kembali begitu ya, mengenai apa saja persiapan yang harus dilakukan untuk periode ujian gitu ya, mau itu UTS maupun UAS, mulai dari setting jadwal dan lain sebagainya sampai dengan em, penginputan nilai di akhir semester gitu. Tapi sebelum dimulai, mungkin di sini saya izin Bapak Ibu, saya mau absen dulu nih kira-kira Bapak Ibu dari kampus mana saja yang sudah hadir. Boleh ditulis di kolom chat gitu ya Bapak Ibu dari kampus mana yang sudah bergabung di Zoom meeting pagi hari ini sambil saya mempersiapkan materi. Oke. Wah, antusiasnya sangat luar biasa. Sudah banyak kampus juga yang bergabung begitu untuk mengikuti pelatihan Expert Series ini. Dan tentunya tujuan dari pelatihan ini adalah untuk mengulas kembali agar Bapak Ibu mengingat kembali barangkali sebelumnya setelah pelatihan atau mungkin belum pernah digunakan untuk fiturnya, ada yang lupa dan lain sebagainya. Nanti bisa mengikuti kembali pelatihan di pagi hari ini tentunya untuk mengoptimalkan penggunaan Siakan 4.0. Di sini sudah banyak sekali yang bergabung ya, ada Universitas Morabungo, Stikes Ganesha Husada, Unika, Universitas Pekalongan, Polbangtan Goa,
dan juga kampus-kampus lain, ada Universitas Paletehan dan lain sebagainya sudah bergabung ya Bapak Ibu. Semoga di agenda kali ini kita bisa menambah pengetahuan mengenai Siakat 4.0 ini. Izin mungkin sambil saya share screen untuk materinya. Ya, sudah muncul. Oke, kita mulai untuk pelatihan di pagi hari ini dengan judul Optimalkan Proses UAS dan Penilaian Akhir di Siakat 4.0, di mana tujuannya adalah untuk mempersiapkan ujian akhir semester dengan lebih matang dan kelola penilaian akhir secara efisien melalui Siakat 4.0. Tentunya bersama saya dan juga rekan-rekan dari tim Sutek Teknologi lain di sini akan bersama-sama mempelajari untuk fitur ujian atau mempersiapkan proses ujian hingga penilaian akhir di Siakat 4.0. Ada beberapa hal nanti akan disampaikan begitu ya Bapak Ibu, mulai dari penyesuaian-penyesuaian apa saja yang harus dilakukan, kemudian nanti juga ada hal apa yang menjadi catatan atau yang harus dipersiapkan untuk menggunakan fitur-fitur tersebut sampai pada akhirnya bagaimana cara untuk mengentrikan nilai atau memproses nilai hingga tampil di mahasiswa melalui operator, melalui dosen begitu ya, agar Bapak Ibu nanti bisa mengoptimalkan penggunaan dari aplikasi Siakat 4.0 ini. Seperti itu. Dan ini ada beberapa hal materi untuk menggambarkan kira-kira nanti seperti apa dan menu apa saja yang harus disiapkan. Yang pertama, Bapak Ibu, yang perlu disiapkan adalah tentunya proses pembuatan di kelas kuliah. Mungkin Bapak Ibu ini kita tarik mundur lagi gitu ya, karena sebelum periode semester ini dimulai, seperti yang biasa dilakukan, Bapak Ibu itu harus menyiapkan yang pertama adalah jadwal. Jadwal ini dituangkan ke dalam kelas kuliah. Di kelas kuliah ini terdiri dari mata kuliah, label kelas, kemudian ada juga pengajar, selain itu ada jadwal mingguan dan ada juga jadwal pertemuan. Nah, kenapa ini harus dipersiapkan dari awal dan apa kaitannya dengan ujian? Ketika Bapak Ibu membuat sebuah jadwal pertemuan, di sini Bapak Ibu bisa lihat, saya juga sudah menunjukkan begitu ya bahwa ada daftar jadwal pertemuan. Ini yang biasa di-generate oleh Bapak dan Ibu, umumnya itu dari 14 sampai 16 pertemuan. Biasanya di pertemuan tertentu itu disetting untuk pertemuan ujian, dapat UTS maupun UAS gitu ya, sebagai sampel. Di sini di pertemuan ke-8 saya buat sebagai pertemuan UTS. Sudah disetting dari sejak awal, ada tanggal, ada jam kuliahnya juga gitu ya, dan ada jenis pertemuannya ini apakah perkuliahan atau ujian. Bapak Ibu ini bisa setting sejak pembuatan kelas kuliah. Seperti itu. Misalkan sebagai sampel di sini tanggal 26 Mei 2025 seharusnya adalah tanggal untuk ujian tengah semester atau UTS. Maka Bapak Ibu sudah bisa setting sejak membuat kelas kuliah. Gitu. Apakah ini harus disetting atau tidak? Ini kembali kepada kebutuhan Bapak dan Ibu. Gitu. Dari sisi kami sebetulnya apa tujuan harus setting periode ujian ini? Periode ujian ini disetting agar memberikan tanda bahwa di pertemuan tersebut, pertemuannya bukan untuk perkuliahan, melainkan untuk ujian. Selain itu, agar nanti pada saat presensi perkuliahan, Bapak Ibu juga dapat mempresensikan mahasiswa ketika ujian itu di presensi kuliah sesuai dengan tanggal yang sudah disetting di jadwal pertemuan ini. Seperti itu, Bapak Ibu. Jadi di sini juga ada sedikit penjelasannya bahwa presensi ujian dilakukan pada presensi kuliah agar tercatat pada rekap presensi. Karena di beberapa kampus yang saya temukan bahwa presensi atau nilai komponen kehadiran itu diambil secara langsung dari presensi kuliah. Kalau ujiannya tidak dipresensikan di presensi kuliah, maka nanti nilainya akan nol, gitu, atau dianggap tidak hadir, padahal ujiannya mengikuti dan lain sebagainya. Oleh sebab itu, untuk proses settingnya mulai dari jadwal pertemuan di kelas kuliah. Lokasi menunya ada di mana? Di sini tertera Bapak Ibu. Mungkin nanti setelah pelatihan ini, PowerPoint-nya juga akan di-share ke Bapak dan Ibu. Ada di menu akademik, kurikulum KRS, akses kelas kuliah, kemudian silakan nanti Bapak Ibu untuk update kelas kuliahnya dan sesuaikan pertemuan ujiannya. Seperti itu. Nanti bisa disesuaikan juga untuk ujiannya itu bisa UTS, bisa UAS di pertemuan keberapa, di tanggal berapa, dan seterusnya. Nah, kemudian apalagi yang harus disetting gitu ya setelah menambahkan jadwal ujian di kelas kuliah.
Nah, sekarang kita sudah mulai masuk ke dalam flow atau alur penyiapan ujian di Siakat 4.0. Yang pertama, itu ada periode ujian. Bapak Ibu harus menentukan terlebih dahulu periode ujiannya. Seperti itu. Periode ujiannya itu apakah UAS atau UTS. Di sini di jenis ujian ada pilihannya. Lalu di periode berapa dan di tanggal berapa periode ujiannya. Misalkan umumnya kampus itu periode ujian selama 2 minggu. Maka silakan disetting juga tanggal mulai hingga tanggal selesainya itu selama kurang lebih 2 minggu. Seperti itu. Nah, nanti bisa disesuaikan kembali apabila memang ada perubahan periode ujian. Seperti itu. Nanti untuk tanggal di periode ujian yang sudah ditetapkan akan muncul di bagian bawah. Akan muncul di bagian bawah. Ya, akan muncul di tabel bagian bawah dan terlihat juga siapa yang melakukan perubahan. Kapan Bapak Ibu ini bisa setting untuk periode ujiannya? Sebetulnya ini sejak awal semester pun sudah boleh disetting kalau memang kampus sudah menetapkan kapan periode ujian tersebut berlangsung. Seperti itu. Tetapi apabila ada perubahan, ini masih dapat diupdate kembali untuk periode ujiannya. Nanti pada aplikasi akan saya tunjukkan untuk menu dan cara menambahkannya. Seperti itu. Selain itu, untuk periode ujian juga ini boleh disetting asalkan tidak beririsan tanggalnya. Gitu. Sebetulnya kalau UTS dengan UAS tidak mungkin beririsan begitu ya, karena terpaut waktu eh, kemungkinan beberapa minggu, beberapa pertemuan kuliah seperti itu. Tapi dipastikan kembali barangkali Bapak Ibu settingnya kurang tepat dan lain sebagainya. Seperti itu. Selain periode ujian, ini untuk berikutnya apa gitu ya. Selain periode ujian juga ada periode cetak kartu Bapak Ibu. Di periode cetak kartu ini fungsinya adalah agar mahasiswa dapat melakukan cetak kartu ujian secara mandiri. Tapi saya disclaimer terlebih dahulu bahwa fitur settingan ujian, periode ujian, cetak kartu ujian ini hanya bisa didapatkan di aplikasi Siakat 4.0 versi reguler saja. Untuk Bapak dan Ibu yang menggunakan versi Lite, atau kampus yang menggunakan versi Lite itu belum dapat menggunakan fitur ujian ini. Seperti itu. Tapi barangkali setelah pelatihan ini tertarik untuk update ke versi reguler juga boleh nanti menghubungi tim marketing. Seperti itu. Nah, periode cetak kartu ujian ini bisa disetting sama seperti periode ujian. Jadi ada periode tahun akademiknya, jenis ujiannya apa, tanggal mulai, tanggal selesainya juga disetting. Kapan mahasiswa mulai bisa mencetak kartu ujian sampai dengan akhir batas akhirnya itu kapan. Ini juga bisa disyaratkan sebagai mahasiswa yang tidak membawa kartu ujian dianggap tidak bisa mengikuti ujian. Seperti itu. Bahkan untuk tanggal mulai dan tanggal selesai di periode cetak kartu ini sampai dengan waktu atau jam sampai dengan detiknya gitu. Kapan terakhir boleh cetak. Nah, kenapa ini harus disesuaikan? Karena untuk menyesuaikan juga bagi mahasiswa yang masih memiliki tunggakan, bagi mahasiswa yang masih presensinya kurang sesuai gitu ya, atau mungkin belum memenuhi batas minimum, ini akan dibatasi ketika periode cetak kartu. Jadi kalau yang masih ada tunggakan keuangan, pembayaran seperti itu ya, yang masih ada tunggakan-tunggakan lain, itu nanti tidak bisa cetak kartu secara otomatis walaupun di dalam periode cetak kartu. Seperti itu. Dan untuk menu setting periode cetak kartu ujian ini ada di menu konfigurasi, jadwal sistem akademik, periode ujian, dan cetak kartu. Nanti bisa diikuti menunya dan disesuaikan periodenya. Tapi ada catatan juga Bapak Ibu untuk kampus yang akan membuka proses cetak kartu ujian itu secara mandiri, maka dipastikan terlebih dahulu bahwa template kartu ujiannya sudah disesuaikan. Jadi jangan sampai template-nya itu masih default sebetulnya walaupun dari kampus tidak disesuaikan, dari sisi aplikasi sudah ada template default, tetapi memang tampilannya tidak akan sesuai dengan yang kampus miliki. Seperti itu. Jadi itu tadi ada dua hal yang harus disiapkan. Yang pertama tadi setting periode ujian, kemudian periode cetak kartu ujian. Seperti itu. Barangkali sambil berjalan Bapak Ibu ada yang
perlu ditanyakan boleh diinformasikan melalui kolom chat terlebih dahulu. Seperti itu. Nah, dua hal ini setelah disesuaikan, langkah selanjutnya apa yang perlu disiapkan? Langkah selanjutnya yang perlu disiapkan adalah melakukan setting jadwal ujian. Gitu. Penyesuaian jadwal ujian ini gambarnya yang ini Bapak Ibu, gambarannya di paling bawah ada mata kuliah dan kelasnya. Ini akan otomatis muncul sesuai dengan kelas kuliah yang dibuat, sesuai juga dengan mahasiswa yang sudah melakukan KRS. Kelas kuliah yang dibuat misalkan untuk mata kuliah matematika ILK 112 kodenya, kelasnya untuk reguler A dan juga untuk B. Ini berarti ada kelas kuliah yang dibuat. Mata kuliahnya matematika 3 SKS, lokasinya di kampus Bandung misalkan gitu ya. Jenis kelasnya reguler dan mahasiswanya yang satu ada dua, yang satu nol. Kenapa? Ini mengikuti KRS mahasiswa. Seperti itu, mengikuti KRS mahasiswa. Jadi di reguler A ini ternyata ada dua mahasiswa yang sudah KRS, tapi di yang kelas B itu tidak ada mahasiswa yang KRS. Seperti itu. Untuk pengajarnya pun ini mengikuti settingan kelas kuliah. Berarti apa saja yang harus disetting oleh Bapak dan Ibu di jadwal ujian ini? Yaitu yang pertama, tanggal ujian, hari dan juga tanggal ujian. Kemudian sesi ujian, lalu ruangan ujian. Kampus perlu menyesuaikan ya untuk tiga data tadi. Kalau mulai dari kode sampai dengan pengajar itu akan mengikuti kelas kuliah yang memang sudah dibuatkan sebelumnya. Tetapi mulai dari tanggal ujian, sesi ujian sampai dengan ruang ujian, Bapak Ibu perlu menambahkan lagi satu persatu per kelas. Seperti itu. Untuk menambahkan hari dan tanggal ujian bagaimana? Tinggal klik jadwal. Nanti akan saya tunjukkan. Untuk ruang ujian juga tinggal klik ruangan. Tapi khusus untuk sesi ujian, Bapak Ibu, perlu menambahkan terlebih dahulu di menu sesi ujian. Lokasinya ada di konfigurasi sesi kuliah, sesi ujian. Jadi perlu disetting dulu sebagai modal dasar, sebagai bahan bahwa sesi ujian itu di jam berapa saja. Misalkan kalau hari Senin itu sesi ujiannya di jam 8, jam 10, jam 1 siang, dan jam 2 sore misalkan gitu, atau jam 3 sore. Nah, nanti Bapak Ibu bisa setting terlebih dahulu sesi ujiannya baru bisa dipilih ketika menambahkan jadwal ujian ke dalam jadwal ujian mata kuliah per kelas. Seperti itu. Oke, oke, siap. Nah, kemudian, oke, berikutnya di sini juga apabila tadi sudah disetting gitu ya untuk jadwal ujian dan lain sebagainya sudah ditambahkan, ruangan sudah ditambahkan, sesi sudah ditambahkan, kemudian ujian juga sudah ditambahkan untuk ruangannya, maka nanti itu akan muncul di portal mahasiswa. Ada nama mata kuliah, ada jadwal, ada jam gitu ya dan lain sebagainya. Bahkan kalau masih memiliki tunggakan, nanti itu akan muncul informasi bahwa masih memiliki tunggakan di komponen tertentu. Seperti itu sehingga mahasiswa tidak bisa cetak kartu ujian secara mandiri. Sebetulnya ini ada tombol cetak di ujung kanan kebetulan terpotong. Nah, nanti saya tunjukkan di aplikasi. Seperti itu. Kemudian, selain tadi menambahkan jadwal, menambahkan ruangan, menambahkan sesi ujian, Bapak Ibu juga di kampus bisa menambahkan pengawas ujian. Gitu. Nanti ketika sudah disetting ada tanggal ujian, ada sesi, ada jenis, bisa menambahkan pengawas. Pengawasnya siapa? Pengawas di sini terbagi menjadi dua Bapak Ibu. Bisa pengawas itu seorang dosen, dosen non-MK misalkan. Atau bisa juga pengawasnya itu berupa tendik misalkan. Atau karyawan lain yang ada di kampus yang dijadikan sebagai pengawas. Tetapi Bapak Ibu perlu menambahkan terlebih dahulu di menu pegawai.
Seperti itu. Nah, untuk edit pengawas ini masih di menu edit jadwal ujian. Sebetulnya ada di akademik, jadwal kuliah, jadwal ujian, edit pengawas ujian. Seperti itu. Kemudian, nah, setelah proses tadi menyiapkan seperti jadwal, menyiapkan pengawas, dan lain-lain, kampus juga bisa melakukan cetak lembar absensi, yang dimana ini bisa dibawa oleh pengawas ke dalam ruangan. Nanti tampilannya kurang lebih akan seperti gambar di sebelah kanan, akan ada daftar mahasiswanya, akan ada kolom tanda tangannya juga. Kalau yang berwarna pink ini dan tercoret ini apa? Menandakan mahasiswanya tidak memenuhi syarat presensi. Gitu. Jadi kalau ada mahasiswa yang tidak memenuhi syarat presensi atau mahasiswa yang masih belum memiliki yang masih memiliki tunggakan, maka akan diberi tanda seperti ini. Jadi nanti ketika mau presensi itu terlihat gitu ya, ketika tanda tangan masih ada yang dicoret, berarti harus dicek terlebih dahulu, keuangannya dicek, presensinya juga dicek, apakah memenuhi syarat atau tidak. Seperti itu. Selain absensi juga ada berkas berita acara. Nah, kurang lebih seperti ini. Ini bisa disiapkan di dalam berkas yang akan dibawa oleh pengawas ke dalam ruangan, ruang ujian tentunya begitu ya, dan bisa diisi oleh pengawas nantinya. Selain berita acara juga nanti ada lembar amplop Bapak Ibu. Jadi biasanya kan di bagian depan amplop itu ada informasi mengenai mata kuliahnya apa, kodenya apa, dan lain-lain untuk ruangan yang mana nanti bisa dicetak juga. Seperti itu. Oke, nah sebetulnya untuk proses ujian itu sudah selesai gitu ya. Proses settingnya tidak terlalu panjang, tetapi memang ada beberapa hal yang perlu disiapkan. Ada bahan-bahan yang perlu disiapkan. Contoh seperti tadi, ketika akan setting jadwal ujian, maka harus setting dulu sesi ujiannya. Kemudian tadi periode ujiannya juga perlu disesuaikan terlebih dahulu. Seperti itu. Nah, kalau misalkan hal-hal tadi sudah selesai ditambahkan pada sistem, kemudian sudah juga ditambahkan dan bisa berjalan seperti cetak kartu ujiannya sudah berjalan, ujiannya sudah berjalan, maka kampus sudah bisa melakukan pekerjaan ke tahap selanjutnya yaitu menginputkan nilai. Kalau di UAS itu kan berarti semua penilaian sudah selesai gitu ya, semua berakhir di UAS. Apabila ada remedial dan lain-lain itu kembali kepada dosen masing-masing atau kepada kampus aturannya seperti itu. Kemudian langkah terakhir adalah menginputkan nilai selama satu semester tersebut ke sistem Siakat 4.0 agar mahasiswa bisa lihat, ada kebutuhan pelaporan, dan lain-lain. Tetapi yang diinputkan itu nilai apa saja. Nah, disinilah operator harus menyiapkan komponen nilai. Penyesuaian persentase komponen nilai dapat disesuaikan secara dinamis. Jadi, nanti ada komponen apa saja, misalkan komponen kehadiran, komponen UAS, komponen UTS, kemudian ada lagi komponen-komponen lain seperti tugas, lalu misalkan keaktifan dan lain-lain. Itu silahkan boleh dibuat terlebih dahulu komponennya. Menunya itu ada pada menu konfigurasi, konfigurasi nilai, dan komponen nilai. Di sini menunya komponen nilai, nanti akan masuk pada menu komponen nilai default, komponen nilai MK, komponen salin komponen dan juga impor. Nah, pada dasarnya di sini perlu disetting adalah komponen nilai default terlebih dahulu. Seperti di sini sebagai contoh ada komponen laporan individu, kehadiran, keaktifan, praktikum, dan lain-lain. Ini kembali kepada kebutuhan Bapak dan Ibu. Komponennya apa saja, dan jangan lupa persentasenya juga diisi, tapi jangan lupa maksimal 100%. Gitu. Kalau umumnya kan kampus-kampus itu menggunakan komponen kehadiran, UTS, UAS, dan tugas. Hanya 4 saja yang dinilai. Tapi kalau kampus cukup unik punya komponen-komponen lain itu juga tidak masalah. Seperti itu. Dipersilakan untuk ditambahkan sesuai kebutuhan kampus. Seperti itu. Lalu bedanya apa komponen default dan per MK? Kalau default ini berarti berfungsi untuk seluruh mata kuliah.
Tapi kalau per MK, barangkali di mata kuliah tertentu ada persentasenya yang berbeda, atau di mata kuliah tertentu ada komponen yang berbeda gitu ya, itu dapat disesuaikan komponen nilai per MK. Kalau salin, salin ini untuk menyalin dari komponen yang sudah ada agar bisa ditambahkan ke mata kuliah lain. Seperti itu. Kalau impor ini untuk menambahkan komponen dengan cara impor per mata kuliah. Jadi nggak satu-satu, tapi bisa menggunakan fitur impor. Menunya di mana? Menunya ada di menu konfigurasi, kemudian akses konfigurasi nilai dan komponen nilai. Seperti itu. Berikutnya di sini juga ada operator entry nilai. Nah, kalau misalkan komponen-komponen tadi sudah ditentukan, gitu ya, proses ujian, penilaian semua sudah dilakukan, kemudian sudah disetting juga komponen nilainya, maka nanti operator sudah dapat mengentrikan nilai. Sebetulnya operator ini bisa mengentrikan nilai kapanpun, karena tidak ada batasan waktu. Tetapi itu tadi, kalau komponennya belum ada, nanti operator belum bisa input nilai. Kalau nilainya belum ada, juga belum bisa diinputkan. Nah, contohnya itu seperti ini kalau misalkan dosen menginputkan nilai, nanti dicari dulu mata kuliah dan lain-lainnya, kemudian nanti dientrikan per mahasiswa, nilai kehadirannya berapa, nilai proyeknya berapa, kemudian UTS, UAS, dan lain sebagainya berapa, nanti sistemlah yang otomatis menghitung nilai akhir rata-ratanya berapa, kemudian bobotnya berapa, dan simbolnya berapa. Seperti itu. Jadi nanti bisa disesuaikan. Kemudian selain menambahkan satu persatu, barangkali dirasa terlalu lama, satu kelasnya ada 40 mahasiswa, operator harus menginputkan 40 kali dengan 4 eh, komponen, berarti ada sekitar 160 nilai yang harus diinput gitu ya, belum kelas lain dan lain sebagainya. Kita juga sudah menyediakan fitur impor Bapak Ibu di sini, impor nilai. Jadi dalam satu kelas ini nggak usah satu-satu lagi, cukup di file Excel diimporkan, yang mana di sini tinggal mendownload terlebih dahulu template-nya, sesuaikan nilai ke dalam template, lalu unggah kembali dan impor nilai. Jadi cukup simpel sebetulnya, hanya saja Bapak Ibu perlu menyesuaikan nilai atau menambahkan nilai ke dalam file Excel atau CSV yang memang sudah disiapkan di sini. Seperti itu. Jangan lupa di sini yang sering terkendala adalah delimiter pemisah kolom. Pastikan sesuai dengan device yang digunakan, bisa koma, titik, dan lain sebagainya. Seperti itu. Menunya ada di mana? Di akademik, nilai kuliah, edit nilai, otomatis. Seperti itu. Jadi ini proses entry nilai yang dilakukan oleh operator. Tapi kalau misalkan entry nilainya itu, oke. Nah, kemudian untuk entry nilainya dilakukan oleh dosen, hal apa lagi yang harus disiapkan? Yaitu membuat jadwal. Nah, ini. Membuat jadwal atau periode entry nilai. Seperti itu. Periode entry nilai ini disetting agar dosen bisa menginputkan nilai secara mandiri pada Siakat 4.0. Seperti itu. Nah, kemudian di sini juga ada waktu entry nilai umum. Di waktu entry nilai umum ini tuh agar semua semua eh, dosen gitu ya, semua dosen menginputkannya dalam satu waktu untuk 4 komponen tadi, misalkan UTS, UAS, tugas, dan kehadiran diinputkannya itu di akhir. Gitu, diinputkannya di akhir dalam satu waktu, maka cukup setting di menu entry nilai umum. Gitu, kalau misalkan per komponen bisa, itu juga memungkinkan. Seperti itu. Nanti akan ada menu lain yang saya jelaskan di aplikasi. Berikutnya, nah kalau misalkan sudah dibuka periode entry nilainya, dosen juga bisa menginputkan nilai secara mandiri sama persis seperti yang tadi dilakukan oleh operator. Seperti itu, dosen bisa simpan nilai, hanya saja untuk yang melakukan publish itu dilakukannya oleh operator, bukan oleh dosen. Nah, seperti itu penjelasan eh, untuk pembuka sebelum nanti saya tunjukkan dari sisi aplikasi. Tapi sebelum itu saya akan buka dulu di sini ada beberapa pertanyaan di kolom chat. Periode ujian belum bisa per prodi dan per angkatan. Saya coba cek terlebih dahulu.
Oke, ini saya harus pastikan dulu di aplikasi. Kemudian untuk yang tidak ada menu konfigurasi itu bisa terjadi karena beberapa hal seperti akses akun yang dibatasi atau memang kewenangannya tidak diberikan pada bidang-bidang tertentu gitu. Mungkin bisa dilakukannya hanya oleh super admin saja. Bidang akademik tidak bisa misalkan menggunakannya karena memang aksesnya tidak diberikan. Tapi akses ini kembali kepada kampus, siapa yang akan setting, siapa yang akan penyesuaian, silakan diberikan akses pada menu yang telah ditentukan. Seperti itu. Nah, mungkin saya lanjutkan terlebih dahulu di sini pada eh, aplikasi. Ya, di aplikasi sendiri tadi apa saja yang harus disiapkan? Yang pertama yang harus disiapkan itu tadi saya jelaskan adalah penyesuaian di kelas kuliah. Berarti menunya harus mengakses yang mana, Bapak Ibu? Menu yang harus diakses adalah menu akademik, kemudian kurikulum KRS, dan di kelas kuliah pastikan terlebih dahulu. Nah, pastikan terlebih dahulu bahwa kelas kuliahnya sudah dibuat, kemudian sudah ditambah juga jadwal pertemuan, dan di pertemuan tertentu sudah disetting sebagai pertemuan UTS ataupun UAS gitu. Kalau misalkan sebelumnya di sini masih pertemuannya itu perkuliahan, bisa diganti Bapak Ibu. Contoh ini pertemuan 8. Ternyata UASnya itu geser bukan di tanggal 26 tapi di tanggal 27 untuk matematika. Maka kita bisa lakukan update di sini. Update, kemudian sesuaikan kembali tanggalnya, gitu ya. Sesuaikan kembali pertemuannya sebagai UTS, lalu kita eh, simpan. Nah, maka nanti jadwalnya akan pindah. Barangkali di awal sudah disetting dulu secara normal semua gitu ya. Ternyata jadwalnya di hari ujian itu pindah, maka sesuaikan kembali di menu jadwal pertemuan. Fungsinya apa? Agar jadwal perkuliahannya itu untuk pertemuan 8 sesuai dengan jadwal ujian. Gitu. Sebetulnya presensi itu bisa dilakukannya di presensi ujian atau bisa juga di presensi kuliah. Ini dua menu yang berbeda. Kenapa ini harus disetting? Karena kita ada kebutuhan untuk nilai, sehingga presensinya perlu dilakukan di menu presensi kuliah, bukan di presensi ujian. Untuk presensi ujian bisa kita lewat saja, gitu. Jadi kita langsung sesuaikan saja presensinya di presensi kuliah. Seperti itu. Presensi kuliahnya nanti kapan? Mengikuti jadwal UTS yang telah ditentukan di kelas kuliah. Oleh sebab itu, kenapa saya setting kelas kuliah dulu di awal dijelaskan sebelum ke ujian karena itu tadi ada kebutuhan untuk presensi kuliah yang mana presensi kuliah ini berkaitan dengan nilai kehadiran seperti itu. Oke. Nah, berikutnya setelah kelas kuliah disesuaikan kita mulai masuk ke dalam menu ujian seperti di PowerPoint tadi gitu ya. Bahwa ini sudah. Nah, berikutnya adalah setting periode ujian. Setting periode ujian itu menunya ada di konfigurasi jadwal sistem akademik, periode ujian, dan periode cetak kartu. Untuk periode ujian ini betul saat ini baru bisa untuk satu kampus saja, belum bisa per prodi maupun per angkatan. Seperti itu. Jadi bisa dibuat panjang untuk periode ujiannya kalau memang di kampus itu berbeda-beda waktu ujiannya. Gitu. Begitu juga dengan periode cetak kartu bisa disesuaikan. Kalau misalkan ada mahasiswa yang belum melunasi, maka otomatis tidak bisa melakukan cetak kartu ujian. Seperti itu. Berikutnya, nah, untuk periode ujian ini cara menambahkannya bagaimana? Contoh 24, 25 ganjil. Di sini sudah saya tambahkan untuk UTS dan juga UAS begitu ya. Di sini waktunya berbeda, tidak beririsan juga. Sehingga nanti tidak akan bentrok gitu. Jadi kalau dari awal mau disesuaikan itu boleh silahkan
tinggal disesuaikan saja. Tapi kalau misalkan ada perubahan, contoh, ternyata UAS itu bukan 19 Mei sampai 30 Mei, tapi 24, 25 ganjil, misalkan gitu ya. Ini mungkin sekarang pada ini sudah genap, tapi sebagai sampel, 24, 25 ganjil, UAS itu dari 19 Mei sampai dengan tanggal 7 Juni misalkan. Tinggal setting ulang aja, simpan, otomatis akan terreplace di sini, akan berubah. Seperti itu. Jadi periode ujiannya dapat disesuaikan. Berikutnya, periode cetak kartu ujian juga sama. Nah, mahasiswa ini kapan bisa mulai cetak kartu ujian? Bisa diaktifkan gitu ya, bisa diaktifkan. Cetak kartu itu bisa dimulai tanggal berapa? Biasanya disetting beberapa hari sebelum periode ujian, atau bisa juga sebagai batas cut-off mahasiswa melakukan pembayaran. Jadi kalau misalkan nanti ada yang belum bayar, otomatis tidak bisa cetak kartu ujian. Seperti itu akan muncul notifikasi bahwa mahasiswa masih memiliki tunggakan. Seperti itu. Jadi untuk cara menambahkannya bagaimana? Ini juga sama, gitu ya. Misalkan 24, 25 ganjil, UAS itu boleh cetak kartu dari seminggu sebelumnya. Kalau UASnya tanggal 19, berarti dari tanggal 12 sampai dengan hari terakhir ujian. Nah, kemudian disimpan. Seperti itu. Jadi nanti mahasiswa di rentan tanggal tersebut sudah bisa melakukan cetak ujian. Seperti itu. Jadi dua hal ini juga cukup penting untuk menentukan kapan bisa ujian, kapan juga bisa cetak kartu ujian. Seperti itu. Oke, dan dipastikan apabila per periodenya atau dalam satu periode setiap angkatan atau setiap prodinya beda-beda, itu cut off pembayaran keuangannya dibuat sama saja agar pada saat setting periode ujian mahasiswa yang belum lunas walaupun ujiannya baru minggu depan itu sudah ada informasi harus segera melunasi. Seperti itu. Oke, berikutnya setelah setting tadi juga sudah dijelaskan. Setelah setting kelas kuliah, setting periode ujian, setting periode cetak kartu gitu ya. Nah, dipastikan juga template kartu ujian telah disesuaikan, nanti akan kita lihat. Nah, berikutnya penyesuaian jadwal ujian, Bapak Ibu. Jadwal ujian di sini itu dilakukannya adalah per mata kuliah. Menunya ada di mana? Menunya itu ada di akademik, kemudian jadwal kuliah, lalu di bagian bawah ada jadwal ujian. Sebetulnya jadwal ujian ini banyak ya. Ada edit pengawas dan lain-lain, tapi hal pertama yang perlu kita setting adalah edit jadwal ujian otomatis. Itu kita klik, kemudian nanti sesuaikan periodenya. Lalu program studi kalau mau per prodi boleh. Lalu jenis ujian, jenis ujiannya UTS atau UAS. Misalkan UAS, kode makul. Kalau misalkan mau ditampilkan semua, ini juga tidak masalah. Memungkinkan juga. Gitu. Nanti akan tampil seperti ini semuanya, semua kelas kuliah yang pernah dibuat dan di sini belum ada jadwalnya. Tapi kalau misalkan mau permakul settingannya, oh karena misalkan ditugaskan nih Bapak Ibu untuk prodi tertentu saja gitu dan atau makul tertentu saja, maka nanti bisa ditambahkan terlebih dahulu per kode makul. Berdasarkan lokasi kampus, berdasarkan kelas, berdasarkan dosen itu juga memungkinkan. Kita tampilkan. Lalu di sini ada sampel mata kuliah. Nah, ini. Di sini ada matematika. Mana tadi ya? Atau kita coba di mata kuliah lain, misalkan di sini ada 16 mahasiswa, mata kuliahnya kalkulasi farmasi. Nah, di sini tinggal kita klik jadwal terlebih dahulu, Bapak Ibu. Setelah klik jadwal, kita tentukan tanggal ujiannya untuk mata kuliah kalkulasi farmasi. Ya, untuk mata kuliah kalkulasi farmasi ini dan kelas reguler A
itu di tanggal berapa. Misalkan tanggal 30 ujiannya, lalu di sesi kedua berarti sekitar jam 10 misalkan gitu ya. Nah, untuk melakukan setting sesi ini di mana? Menunya itu ada di konfigurasi sesi kuliah, lalu ada di sebelah kanan sesi ujian. Nah, Bapak Ibu setting terlebih dahulu judulnya boleh apapun sesi satu atau ujian satu, ujian 2. Nah, ini juga kelompok sesi bisa disesuaikan ujiannya ini di jam berapa. Hari Senin itu dari jam 8, misalkan sesi satu, sesi 2 jam 10, sesi 3 jam 4 dan seterusnya. Seperti itu. Kalau sesi ujian di sini sudah ditambahkan, maka bisa melanjutkan penambahan tadi. Gitu, penambahan untuk jadwal di em, kelas kuliah gitu di ujian seperti itu. Kemudian sebetulnya bisa juga ini serentak gitu ya. Misalkan ada dua kelas, reguler A, reguler B, dan seterusnya. Maka cukup tentukan tanggalnya di sini, lalu jamnya sesuaikan, simpan untuk semua kelas. Maka tidak perlu lagi edit satu-satu. Tapi kalau misalkan di sini ada dua kelas dan jamnya beda, maka perlu edit satu-satu. Kalau sudah di checklist, lalu disimpan. Seperti itu. Tadi kalau mau kolektif juga untuk semua kelas memungkinkan. Tapi kalau misalkan berbeda, itu juga bisa dibuat satu-satu di dalam tabel ini. Gitu. Seperti itu. Kemudian kalau sudah kita kembali lagi ke menu edit jadwal ujian otomatis, kemudian kita refresh dulu. Nah, tadi kalkulasi farmasi sudah kita sesuaikan tetapi belum ada ruangannya di sini. Nah, tadi kan kita hanya menambahkan tanggal, hari, dan sesi. Sesinya sudah muncul secara otomatis. Lalu ada ruangan. Ruangannya di mana? Kita klik tombol ruangan terlebih dahulu untuk menambahkan ruang ujiannya di mana. Nah, di sini sebetulnya ada daftar mahasiswanya total ada 20 gitu ya. Kita bisa saja cari ruangan, langsung dicari ruangan. Kalau misalkan semua mahasiswanya sudah atau dipilih dalam satu ruangan. Contoh, ini 20 mahasiswa, kita checklist semua, kemudian klik cari ruangan. Nanti pilih mau di ruangan yang mana. Misalkan di ruangan B201. Tapi bisa juga seperti ini. Nah, 10 mahasiswa pertama. Nah, 10 mahasiswa pertama klik cari ruangan. Atau sebetulnya bisa juga di sini jumlah centangnya berapa. Klik cari ruangan gitu ya. Nanti akan muncul 10 mahasiswa misalkan di ruangan B201. Pilih. Nah, sudah ketika sudah, maka 10 mahasiswa lainnya kita cari ruangan kembali. 201 sudah dipakai, tadi kita pakai 202. Nah, maka di sini terlihat gitu ya, B201 dan di B203 untuk ruangan yang digunakannya. Seperti itu. Jadi dibagi dua. Kalau sudah, kita kembali lagi ke menu tadi, ke edit ujian otomatis. Setelah di-refresh, nanti itu akan terlihat ruangannya adalah B201 dan B203. Mahasiswa bisa melihat di mana, nanti di portal mahasiswa pun akan terlihat. Seperti itu. Begitu untuk edit jadwal ujian otomatis. Sebelum menu-menu lain, di sini akan saya jelaskan menu utama dulu seperti edit jadwal ujian otomatis. Kalau ada perubahan ruangan, tinggal diklik lagi ruangannya, kemudian disesuaikan. Begitu juga dengan jadwal. Kalau misalkan ada perubahan jadwal dan lain-lain, silahkan disesuaikan kembali. Seperti itu. Nah, kemudian setelah edit ruangan berikutnya apa? Kalau memang akan menambahkan beserta pengawasnya, dapat mengakses menu edit pengawas ujian. Sebetulnya ini pengawas kalaupun tidak ditambahkan tidak masalah karena tidak muncul di jadwal ujian. Tetapi barangkali ada kampus yang menggunakan fitur honor, pengawas ujian ini berfungsi untuk menghitung honor pengawas. Itu dosen sebagai pengawas saya dapat honor berapa, kemudian nanti karyawan sebagai pengawas dapat honor berapa, dan lain sebagainya. Jadi diedit pengawas ujian ini bisa disetting ataupun tidak oleh Bapak dan Ibu tergantung kebutuhan.
Seperti itu, tergantung kebutuhan Bapak Ibu. Dan apabila menggunakan fitur honor dan memang dihitung gitu ya dari mengawas, maka bisa di setting pengawas ujian. 24, 25 ganjil, kita tampilkan saja. Nah, contoh ini ada bahasa Indonesia gitu ya. Ujiannya tanggal 26 di sesi 1 jam 8. Ini yang mengawasnya adalah dosen non-MK, bisa juga pegawai, bisa juga asisten. Kalau misalkan dosennya sendiri yang mengawasi, tidak perlu diisi untuk pengawasnya. Seperti itu. Kalau misalkan sudah, nanti misalkan dosen non-MK, kita cari pengajarnya siapa. Gitu, misalkan seperti ini. Nah, kita bisa cari berdasarkan kode atau ID dari dosen tersebut. Nah, kalau misalkan koordinator ruangannya siapa? Bisa jadi koordinator ruangan itu di beberapa ruangan orang yang sama, misalkan gitu ya. Maka bisa ditambahkan di sini pegawai, misalkan pegawai namanya siapa? Kebetulan di sini belum ada pegawai yang ditambahkan. Kalau pegawai itu menambahkannya di mana? Di menu akademik, kemudian ke menu pegawai. Di menu pegawai kita bisa cari atau tambah pegawai terlebih dahulu dan nanti bisa ditambahkan sebagai pengawas atau koordinator ruangan. Gitu. Nah, contoh seperti ini. Kemudian jika sudah klik simpan, nanti akan otomatis tercatat siapa pengawasnya di ruang ujian tersebut, siapa koordinator ruangannya. Bisa jadi ruangannya perlu dikoordinasikan karena satu bentrok misalkan atau ada fasilitas yang kurang lengkap dan lain sebagainya. Seperti itu, Bapak Ibu. Jadi, tadi ada di edit jadwal ujian otomatis yang pertama, kemudian edit pengawas ujian itu diperlukan juga gitu. Kalau memang menggunakan fitur honor. Lalu fitur-fitur lain seperti distribusi ruang ujian ini untuk apa? Lalu periksa pengambilan MK, jadwal ujian manual dan MK pengecualian untuk apa? Yang pertama, periksa pengambilan MK di sini untuk melihat misalkan di mata kuliah tertentu, ini bahasa Inggris farmasi, 2 SKS. Kita checklist, kita ingin melihat gitu ya. Nah, ketika diproses, nanti akan terlihat mahasiswanya ada berapa banyak yang mengambil 3 mata kuliah tersebut. Seperti itu. Ya, kebetulan belum ada juga. Nah, nanti akan terlihat berapa jumlah mahasiswa dan siapa saja mahasiswanya. Biasanya digunakan apabila untuk menentukan dalam satu ruangan muat untuk berapa orang. Gitu. Jadi nanti bisa ditentukan dari sini, dilihat dulu. Kalau distribusi ruang ujian, ini tuh sebetulnya ruangan yang didistribusikan secara otomatis. Setelah edit jadwal, berikutnya ruangannya akan didistribusikan. Tetapi biasanya di sini ruangannya akan random, Bapak Ibu. Jadi lebih baik dieditnya di sini, diedit jadwal ujian otomatis saja. Daripada nanti misalkan matematika itu dibagi ke dalam 2 kelas, kelas A itu ada di ruang 1 dan ruang 2, tiba-tiba ada di ruang 1 dan ruang 7, itu kan jadi tidak berurutan gitu. Jadi kita tidak bisa bisa kita tidak gunakan gitu. Di sini juga yang manual kurang lebih mirip seperti yang otomatis, tapi agar muncul di kartu ujian dari sisi sistem sekarang wajib menggunakan edit jadwal ujian otomatis. Jadi yang manual kita tinggalkan saja, kita gunakan menu edit jadwal ujian otomatis. Kalau MK pengecualian ini barangkali ada mata kuliah yang memang tidak diajarkan atau tidak diadakan sesi ujian seperti skripsi, seminar, dan lain-lain. Tuh. Bisa ditambah di sini, cari ID Maku, lalu klik tombol tambah. Seperti itu. Nah, jadi kurang lebih seperti itu. Dan hal apa yang penting untuk disesuaikan? Hanya satu saja sebetulnya, diedit jadwal ujian otomatis. Untuk fitur-fitur lainnya, untuk menu-menu lainnya, ini sebetulnya masih memungkinkan untuk kita lewat saja. Seperti itu. Nah, kalau misalkan jadwal ujian otomatis ini sudah disesuaikan, selanjutnya apa yang harus disesuaikan sesuai dengan urutan tadi ya pada materi, sesi sudah kita sesuaikan, kemudian
jadwal, ruangan, dan lainnya sudah kita sesuaikan. Kita sekarang cek di portal mahasiswa. Seperti itu. Kita coba login sebagai mahasiswa. Nah, di mahasiswa itu ada di jadwal dan presensi, kemudian ada di UTS maupun di UAS. 24, 25 ganjil misalkan. Nah, kalau misalkan sudah ada settingan jam dan ruangan, itu akan muncul. Contoh, Bahasa Indonesia, ini ujiannya Rabu 21 Agustus jam 8 pagi di ruangan administrasi jurusan. Kalau pengantar ilmu komunikasi ini kenapa kosong? Ya karena memang belum disetting. Itu. Begitu juga dengan komunikasi bisnis ini, kenapa tidak ada ruangannya? Karena belum disetting. Seperti itu. Oke, kurang lebih seperti itu. Kemudian di UAS bagaimana? Begitu juga dengan UAS, sama persis untuk proses settingnya. Bahkan di sini ada informasi belum memenuhi syarat minimum UAS gitu, karena masih memiliki tunggakan yang harus dilunasi. Jadi sebetulnya ini sudah tidak bisa cetak kartu kalau memang sudah di setting, sudah disesuaikan. Seperti itu. Untuk Bapak dan Ibu yang sedang mencoba dan misalkan tadi ada jadwal ujian yang sudah tertambah gitu ya, bagaimana cara menghapusnya kembali? Sebetulnya kalau sudah ditambah tidak bisa dihapus Bapak Ibu, tetapi biarkan nanti diupdate saja ketika sudah ada jadwal yang sesuai. Seperti itu. Kalau sudah ada jadwal yang sesuai nanti diupdate saja. Gitu. Yang terpenting adalah di periode ujiannya belum disetting. Tapi kalau di jadwal ujian itu tidak masalah. Seperti itu. Nah, itu tampilan di portal mahasiswa. Jadi tinggal klik cetak kartu ujian, nanti akan terdownload dan tersimpan kartunya. Kebetulan ini file gitu ya, ada kendala yang harus disesuaikan dulu. Gitu. Kurang lebih seperti itu untuk cetak kartu ujian. Tapi ada catatan juga, mahasiswa bisa cetak kartu ujian, harus disesuaikan dulu template-nya di menu di sini. Portal operator dengan tampilan yang baru. Nah, bagaimana cara mengaksesnya? Ketika di portal akademik, itu ada tanda panah, menu yang ada tanda panahnya, diklik saja random, yang manapun, nanti akan mengakses portal seperti ini, lalu di pengaturan dan di template, nanti bisa sesuaikan kartu ujiannya. Gitu. Ini contoh kartu ujian. Nah, oke. Nah, ini juga contoh template yang kurang sesuai sehingga tadi ketika akan cetak itu gagal. Gitu. Jadi pastikan dulu ini bisa dihapus dulu, nanti ditambahkan kembali kartu ujiannya disesuaikan defaultnya mau seperti apa. Kalau sudah, nanti bisa diunggah dan dicetak di portal mahasiswa secara mandiri dengan catatan mahasiswa sudah memenuhi eh, pembayaran gitu yang sudah disyaratkan. Seperti itu. Kurang lebih sebetulnya proses settingnya tidak terlalu panjang, hanya itu saja, tetapi memang akan lama ketika proses edit jadwal ujiannya. Karena satu persatu per kelas. Siapa tahu memang kelasnya juga harus dalam satu kelas dibagi-bagi lagi gitu ya dan lain sebagainya. Maka ini settingnya diedit jadwal ujian otomatis. Gitu. Nah, yang prosesnya panjang itu di sini, Bapak Ibu. Gitu. Kemudian, apalagi yang bisa dilakukan? Tadi saya menjelaskan juga bahwa ada bahan-bahan yang bisa dicetak oleh operator untuk dibawa oleh pengawas seperti presensi ujian, berita acara, kemudian berkas yang ada di amplop. Menunya di mana? Menunya ada di akademik, kemudian cetak kartu, dari cetak kartu di sini ada beberapa. Cetak KRS, cetak kartu ujian, absensi kuliah, absensi ujian, berkas ujian, amplop ujian. Yang bisa dicetak oleh Bapak Ibu pertama cetak kartu. Ini barangkali mahasiswanya itu tidak bisa mencetak kartu sendiri atau kampus punya kebijakan cetak kartunya jangan mandiri tapi dicetakkan oleh kampus. Mahasiswa ambil ke bagian tata usaha kampus.
Maka akses menu cetak kartu ujian, sesuaikan periodenya, lalu cari mahasiswanya atau berdasarkan dosen wali atau bisa juga berdasarkan prodi. Filternya dinamis boleh digunakan gitu ya, yang mana saja dan ditampilkan setelah itu bisa cetak kartu ujian. Nanti akan tercetak seperti ini kartu ujian, kode makul, nama makul, semester gitu ya, SKS, semester, kelas, dan tanda tangan pengawal. Ini sebetulnya kartu ujian default dari kami yang memang sudah disesuaikan seperti itu. Nah, nanti bisa diakali juga seperti ini agar dalam satu lembar tercetak dua gitu ya Bapak Ibu. Bisa disesuaikan. Kalau misalkan ini ada linknya, tinggal hapus saja header footernya, nanti akan otomatis terdownload seperti itu. Nah, di kartu ujian pun ini memungkinkan ada yang tercoret, contohnya seperti ini. Nah, kenapa ini tercoret? Bentar, ini kurang kelihatan. Ya. Nah, kenapa warnanya pink seperti ini dan tercoret? Mahasiswa tersebut tidak hadir di beberapa pertemuan. Jadi tidak memenuhi syarat minimum presensi. Gitu. Jadi kalau misalkan ada mahasiswa yang tidak memenuhi syarat presensi di mata kuliah tertentu, maka di kartu ujiannya pun nanti akan tercoret seperti ini sebagai tanda apakah dosen akan memberikan kebijakan boleh tetap ikut ujian ataupun tidak, itu berdasarkan kartu akan kelihatan. Gitu. Jadi dapat dipastikan gitu ya, nanti terlihat juga bahwa mahasiswanya apakah lolos atau tidak untuk mengikuti ujian. Sudah cukup detail sebetulnya. Seperti itu. Selain kartu ujian, di sini juga ada berkas ujian atau absen ujian terlebih dahulu. Nah, absen ujian di sini tuh untuk dicetakkan, bentar, 2425 ganjil. Kita coba ILK 112. Nah, di sini ketika jadwalnya sudah ditentukan, ruangannya sudah ditentukan, nanti bisa klik cetak absensi. Kalau misalkan ruangannya belum disetting, nanti akan muncul data ruangan belum ditentukan. Gitu. Kita coba cari lagi di kelas yang lain 2425 ganjil yang sudah ada ruangannya. Nah, contoh seperti ini. Sudah ada tanggal, sudah ada jam, sudah ada ruangan. Oke. Ya. Untuk pada halaman yang baru tidak ada menu pengaturan. Halaman baru, ya, bentar, kita pindah dulu ke sini. Portal baru tidak ada menu pengaturan. Nah, kalau misalkan menu pengaturan tidak ada, hak aksesnya itu di sini, di sistem data operator, kemudian manajemen role-nya disesuaikan dulu. Di sini diupdate, misalkan akademik, itu harus diubah dulu, diaktifkan beberapa menu. Kalau tidak salah konfigurasi ini saya agak lupa, tapi nanti bisa konfirmasi ke kami apabila ada yang aksesnya tidak diberikan. Atau bisa menggunakan akun super admin, karena kalau akun super admin itu sudah pasti bisa mengakses. Gitu. Kita lanjutkan kembali. Bagaimana cara mengganti ketua prodi? Oke, nanti kita bahas setelah ini. Oke. Nah, mana tadi? Nah, seperti ini. Untuk mencetak absensi ujian, sebetulnya di menu absensi ujian di sini tuh bisa dicetak absen, bisa dicetak berita acara. Catatannya harus disetting dulu tanggal, hari, jam, dan ruangan. Kalau mau ngeprint, tinggal diklik absensi ujian, nanti akan muncul daftar nama mahasiswanya. Gitu. Begitu juga dengan pertemuan-pertemuan yang lain. Contoh seperti ini. Di sini juga sama, kalau tercoret berarti memang mahasiswanya tidak memenuhi minimum presensi yang ditentukan. Gitu. Seperti itu contohnya. Kemudian selain presensi juga ada berita acara. Di berita acara nanti bisa di print.
Ada nama kampus, template-nya, berita acara, kemudian ada juga kode makul, dosen pengasuh atau dosen yang mengajarnya siapa, kemudian hari, tanggal, jam, peserta ujiannya itu berapa, gitu ya. Nanti bisa ditulis secara manual seperti biasa oleh pengawas, lalu nomor urut ujian dan lain-lain, berita acara, pengawasnya siapa, dan penanda tangannya. Seperti itu. Jadi bisa ditentukan, disesuaikan juga. Nah, selain absensi ujian, di sini juga ada berkas ujian. Kalau misalkan berkas ujian itu bisa ditentukan. Misalkan contohnya jumlah berkas ujiannya ada berapa, gitu ya. Nah, kepada yang terhormat, nah ini siapa pengawasnya, gitu ya. Kirimkan dan lain-lain bahwa ada berapa kelas dan lain-lain. Ini tanda terima berkas bisa ditentukan juga. Template-nya bisa disesuaikan dulu di sini. Template berkas ujian dosen. Jadi kalau yang mengajarnya atau yang pengawasnya adalah dosen, maka di sini ditambahkan. Gitu, nama pengajar, gelarnya apa, dan lain-lain. Seperti itu. Ya, oke. Jadi bisa ditentukan dulu berkas ujian, lalu untuk asisten barangkali memang ini pengawasnya asisten gitu. Lalu amplop ujian juga kan di halaman depannya itu biasanya suka ada amplop gitu ya, amplop ujian itu suka ada informasinya. Nah ini juga bisa ditentukan juga kita bisa cetak amplop ujian. Ruangan belum diisi. Coba. Nah di sini ada pengerjaan ujian, nama dosen pengajar, mata kuliah, jadwal, jumlah mahasiswanya berapa, dan seterusnya. Nanti bisa dicetak. Kenapa ada dua? Kemungkinan makul tersebut dibagi ke dalam dua ruangan. Seperti itu. Oke, itu berkas-berkas yang harus disiapkan. Tapi sebetulnya itu tidak wajib dicetak di sistem, tapi kalau memang dibutuhkan, Bapak Ibu sudah kami siapkan fitur-fiturnya. Seperti itu. Tadi ada beberapa pertanyaan yang muncul. Yang pertama terkait dengan halaman baru tidak ada pengaturan. Pastikan hak aksesnya disesuaikan dulu di manajemen role. Kalau Bapak Ibu pengguna akun super admin itu sudah pasti muncul. Tapi kalau Bapak Ibu bukan super admin masih memungkinkan tidak muncul itu satu. Kalau nanti ketika praktek ada yang bingung boleh konfirmasi di grup gitu ya biar nanti kami bantu telusuri juga akun Bapak Ibu eh, tidak bisa mengaksesnya seperti apa gitu. Kemudian yang kedua, bagaimana cara mengganti ketua program studi? Kebetulan ketua prodinya sudah berganti, tapi di kartu ujian masih kaprodi. Ada dua Bapak Ibu untuk menggantinya. Yang pertama di menu akademik, Badan Hukum PT. Di Badan Hukum PT ini ada program studi. Nah, silakan diupdate masing-masing program studinya. Kita tampilkan dulu update misalkan di sini di prodi akuntansi kaprodinya ganti kita update di sini ada nama ketua prodi beserta NIDN-nya gitu. Setelah itu setelah prodi ini ditentukan ketua prodi dan lain-lainnya, selanjutnya silakan sesuaikan juga pada penanda tangan di menu konfigurasi, konfigurasi lain, lalu penanda tangan. Nah, cari yang per program studi. Misalkan akuntansi S1, kartu ujian, ini ketuanya namanya ganti. Silakan diganti saja nama ketuanya. Seperti itu. Jadi itu sudah terjawab begitu ya bahwa untuk mengganti ketua prodi ditentukan terlebih dahulu di menu Badan Hukum PT lalu tambah juga di menu penanda tangan. Seperti itu. Izin bertanya bagaimana peserta ujian tidak tercantum di absensi ujian. Nah, bagaimana yang tidak tercantum? Nah, kalau tadi kan saya mencontohkan itu hanya mahasiswa-mahasiswa yang tercoret, mahasiswa-mahasiswa yang daftarnya itu semuanya ada gitu ya di ujian. Kenapa ada yang tidak muncul? Yang perlu diperhatikan, perlu di make sure dulu oleh kampus adalah di pengaturan di menu sistem, data info sistem, lalu aturan. Di sini ada menu KRS dan cetak kartu ujian. Di bagian bawah pertama di kartu ujian, di sini ada keterangan.
mahasiswa yang belum lunas tercoret di daftar absensi. Gitu. Ada juga yang tidak tercoret di daftar absensi. Kemudian ada satu lagi akan dicoret dari kartu ujian. Nah, ada juga aturannya di sini kartu ujian dan absensi. Kemudian satu lagi ada terhapus di daftar absen. Ntar saya agak lupa. Nanti mahasiswa yang tidak memenuhi ini itu disesuaikan. Jadi bukan hanya tercoret, tetapi terhapus juga. Setting. Oke. Kuesioner. Oke, nanti sambil berjalan saya cek dulu menunya. Jadi penyebabnya yang tidak muncul itu, pertama pastikan dulu di dalam kelas kuliahnya ada atau tidak mahasiswa tersebut. Kalau mahasiswanya ada, gitu ya, dicek juga aturannya. Apakah mahasiswanya yang belum lunas tercoret atau tidak. Gitu. Biasanya ada juga yang tercoret dan terhapus, tapi saya sedang eh, cek terlebih dahulu. Ya, nanti saya informasikan ketika sudah ketemu menunya untuk mahasiswa yang terhapus itu karena bisa jadi satu mahasiswanya belum memenuhi presensi. Sistem sistem aturan. Ya, sebelum pembuatan jadwal ujian, apakah harus setting pembayaran mahasiswa terlebih dahulu? Em, Kalau untuk pembayaran mahasiswa itu kan biasanya dilakukan di awal, gitu ya, sebelum perkuliahan berlangsung. Nah, sebetulnya kalau misalkan mau berbarengan setting jadwal ujian dengan setting keuangan mahasiswa itu berbarengan, itu tidak masalah, gitu diperbolehkan karena nanti keuangan mahasiswa itu kan ada pembatasannya tersendiri seperti syarat KRS, syarat UTS, dan syarat UAS. Ketika periodenya di sini dikonfigurasi jadwal sistem akademik, ketika periode ujiannya sudah disetting, gitu ya, maka syarat UTS dan syarat UAS tadi akan berfungsi. Kalau mahasiswanya belum memenuhi syarat UTS dan syarat UAS di periode ujian yang sudah ditentukan, maka otomatis nanti mahasiswanya tidak bisa mencetak kartu ujian untuk yang hanya menggunakan siakat, tapi untuk yang menggunakan LMS juga nanti tidak bisa mengakses LMS dengan keterangan bahwa mahasiswanya masih memiliki tunggakan. Gitu. Jadi kalau proses setting di awalnya sebetulnya boleh beriringan saja gitu. Jadi setting periode ujian, setting jadwal ujian dari awal pun tidak masalah, setting keuangan. Yang yang kurang tepat itu adalah periode ujian jadwal semua sudah disetting, penagihan dilakukannya setelah periode ujian berakhir gitu. Jadi nanti tidak berfungsi untuk pembatasannya gitu. Bagaimana upload nilai ke Neofeeder? Kalau ke Neofeeder sepertinya ini pembahasan berbeda ya Pak ya. Tapi nanti akan sedikit saya tunjukkan untuk menunya gitu. Tapi sementara sampai dengan persiapan ujian, hal-hal tadilah yang perlu disiapkan. Saya review lagi. Yang pertama itu menambahkan di kelas kuliah di sini, gitu ya, menambahkan jadwal periode UTS UAS di kelas kuliah. Yang kedua, tambahkan di jadwal sistem akademik untuk periode ujian dan cetak kartunya, gitu ya. Pastikan sesuaikan dulu periode ujian cetak kartu. Kalau sudah berikutnya sesuaikan jadwal ujian per kelas kuliah di menu jadwal kuliah, jadwal ujian dan lain-lain. Silahkan tentukan jadwal ujian otomatis, pengawasnya siapa dan lain sebagainya. Kemudian kalau memang diperlukan cetak berkas, silahkan cetak kartu.
cetak kartu ujian, cetak absensi ujian, cetak berkas ujian, dan cetak amplop ujian. Setelah semuanya siap, semuanya selesai, ujian sudah bisa dilangsungkan. Bagi yang menggunakan LMS bisa membuat soal oleh dosen di LMS atau oleh operator gitu ya. Tapi bagi yang tidak menggunakan LMS dan offline, itu bisa langsung memulai proses ujian. Jadi tandanya adalah mahasiswa itu bisa mencetak kartu, maka bisa dianggap lolos mengikuti ujian. Gitu. Nah, kemudian kalau misalkan sudah, apalagi yang harus disiapkan presensi. Seperti yang tadi saya sampaikan di awal, sebetulnya presensi itu ada dua. Presensi kuliah itu ada presensi kehadiran perkuliahan, ada presensi ujian. Menunya ada di akademik. Presensi kuliah, lalu maaf, presensi kuliah. Nah, lalu ada presensi mahasiswa, ada presensi ujian mahasiswa. Kalau misalkan kampus mempresensikannya di menu presensi ujian mahasiswa, maka ini tidak akan terakumulasi dengan presensi perkuliahan. Memang sistem di sini belum terintegrasi gitu ya dari ujian dan presensi kuliah, sehingga untuk presensi ini tidak akan terakumulasi. Oleh sebab itu, kenapa tadi saya arahkan untuk membuat tanggal ujian di menu kelas kuliah, agar Bapak Ibu dari operator menginputkannya tidak perlu di dua menu. Cukup di presensi mahasiswa saja sekalipun itu adalah ujian. Gitu. Untuk yang pengguna LMS sebetulnya mudah gitu ya. Dengan mahasiswa mengerjakan saja dijadikan syarat itu sudah dianggap hadir misalkan atau presensi di LMS. Tapi untuk yang presensinya disiapkan itu inputnya harus dua kali kalau mau menggunakan presensi ujian mahasiswa. Oleh sebab itu di kesempatan kali ini saya sampaikan kepada Bapak Ibu untuk presensi ujian baiknya langsung saja di menu presensi mahasiswa. Kapan menginputnya sesuai dengan tanggal ujiannya. Tanggal ujiannya mengacu ke mana? Mengacunya ke menu kelas kuliah yang tadi sudah ditentukan. Gitu. Jadi inilah barangkali ada pertanyaan, kenapa eh, tadi kita setting jadwal ujian, tapi harus setting juga di kelas kuliah dan lain sebagainya ya. Kebutuhannya untuk presensi ini. Seperti itu. Gitu Bapak Ibu. Dan untuk presensi dosen pun disettingnya di menu presensi dosen. Gitu. Nah, untuk pengawas bagaimana? Kembali lagi bahwa ini kebutuhan untuk fitur honorarium. Jadi kalau pengawas tidak dipresensikan pun tidak masalah. Seperti itu. Jadi inilah fungsi presensinya. Oke. Kurang lebih seperti itu untuk presensi ujian. Nah, apakah dosen bisa mengirimkan soal melalui siakad? Apakah dosen bisa mengirimkan ujiannya di sistem siakad gitu ya secara online dan lain-lain? Sebetulnya memungkinkan. Sedikit saya bahas sebelum ke entry nilai. Sebetulnya memungkinkan kita sekarang coba login sebagai dosen. Kalau pengguna LMS, dosen sudah bisa membuat soal, menambahkan soal bahkan berupa pilihan ganda. Soal pilihan ganda, ada kunci jawabannya, ada sistem open book, close book, dan lain sebagainya. Kalau tertarik, Bapak Ibu boleh segera hubungi tim marketing. Kemudian, eh, kalau pengguna si akad saja, bagaimana? Di sini ada di akademik, khusus pengguna si akad reguler, itu ada bahan dan tugas kuliah. Bapak Ibu nanti dosen bisa menambahkan tugas kuliah di sini dengan judul sebagai, nah di sini. Nanti bisa menambahkan judulnya itu tugasnya adalah UTS atau UAS dan lain sebagainya. Gitu. Kalau di Siakat terbatas hanya bisa upload seperti ini saja, tapi kalau di LMS itu UASnya bisa pilihan ganda, bisa langsung ada nilainya dan lain sebagainya. Jadi bagi Bapak dan Ibu yang masih menggunakan versi light, reguler dan dirasa memiliki kebutuhan-kebutuhan tersebut, segera hubungi tim marketing kami untuk di-upgrade aplikasinya. Gitu. Kurang lebih seperti itu untuk dosen. Jadi tidak ada pertanyaan apakah memungkinkan? Memungkinkan. Seperti itu. Nah,
Kemudian selanjutnya apalagi yang harus dilakukan? Berarti tadi step ujiannya sudah selesai semua. Step berikutnya adalah penginputan nilai. Oke. Nah, eh, eh, penginputan nilai ini dilakukannya bisa oleh operator saja, bisa oleh dosen, ataupun oleh dosen dan operator. Kalau oleh operator, bagaimana proses input nilainya? Yang pertama, menunya itu ada di akademik, nilai kuliah, lalu entry nilai otomatis, edit nilai otomatis. Kenapa harus di otomatis bukan di manual dan bedanya apa? Kalau di otomatis, penginputan nilainya itu per komponen nilai. UTS nilainya berapa, UAS berapa, kemudian kehadiran berapa, tugas berapa, dan lain-lain. Kalau manual, hanya menginputkan nilai akhir yang sudah diakumulasi saja. Gitu. Tapi belakangan ini baru ada update dari pelaporan itu wajib melaporkan komponen evaluasi per kelas, komponen evaluasi nilai per kelas. Sehingga kita yang perlu digunakan adalah menu edit nilai otomatis. Caranya bagaimana? Caranya sama saja seperti ini, edit nilai otomatis, kemudian sesuaikan periode, klik lanjut. Setelah itu, operator akan melihat daftar kelas kuliah dan bisa klik tombol edit, lalu inputkan masing-masing nilainya dan nanti akan mengakumulasi. Rata-rata ini nilainya berapa? Misalkan ini UASnya 90. Nanti ketika disimpan akan otomatis terupdate. Nilai akhirnya jadi 81, simbolnya jadi B+. Misalkan gitu. Kalau sudah diinput semua, bisa disimpan dan bisa dipublish. Publish komponen di sini fungsinya untuk mempublish komponen-komponen nilai. Kalau publish aksara untuk mempublish nilai akhir. Kalau yang di checklist hanya aksara, berarti yang terlihat oleh mahasiswa hanya nilai akhirnya saja, Bapak Ibu. Kurang lebih seperti itu. Tapi kalau dirasa banyak seperti ini ada 15 mahasiswa dikali ada 5 komponen sangat banyak gitu ya. Ada sekitar berapa puluh nilai yang harus diinput, bisa menggunakan fitur impor. Download dulu file CSV-nya, kemudian dibuka file CSV-nya. Nah, kalau menemukan seperti ini, jangan kaget Bapak Ibu, cukup disesuaikan dulu saja seperti ini caranya. Kita ke text to column, kemudian delimit. Nah, kita lihat pemisahnya itu, oh ini berdasarkan koma. Kita next, lalu kita checklist koma. Nah, otomatis akan menjadi satu persatu per mahasiswa. Silakan inputkan nilai kehadirannya berapa, nilai project berapa, kuis, ujian, UAS gitu ya, UTS, UAS dan lain-lain. Inputkan di sini di Excel. Kalau sudah disimpan, setelah disimpan nanti diunggah kembali di sini. Pilih filenya, lalu nah delimiternya sesuaikan dengan device. Kalau device saya itu titik koma, klik impor, nanti akan ada keterangan berhasil gitu. Nanti akan terunggah dan terupdate. Tinggal checklist semua, kemudian checklist semua komponen juga. Setelah itu silahkan disimpan. Seperti itu. Nanti kalau mau langsung dipublish, boleh tinggal publish komponen, publish aksara. Tapi ada modal untuk menginputkan nilai di sini, ada hal-hal yang perlu disiapkan Bapak Ibu. Seperti komponen-komponen nilai, kemudian eh, konversi nilai dari 80 itu apa, dan lain-lain. Menunya ada di mana? Menunya ada di konfigurasi, kemudian di nilai. Nah, di sini ada komponen nilai dulu yang tadi dijelaskan. Tambahkan dulu nama-nama komponen. Komponen di sini bisa default, bisa per MK, bisa kita salin per periodenya gitu ya, bisa juga diimpor. Kemudian kalau komponen nilai dirasa sudah lengkap, semua sudah sesuai, berikutnya di sini ada konversi nilai. Nilai A itu nilainya berapa? 4. Syaratnya berapa? Lebih dari 90. Tadi itu nilainya hanya 81, maka dapatnya di B+. Kalau ini belum ditentukan, maka di sini tidak akan bisa diinput nilainya dan tidak akan bisa dikonversikan. Jadi silahkan dapat disesuaikan terlebih dahulu hal-hal tadi yang saya sebutkan. Barulah operator bisa menginputkan nilai.
Misalkan ada pertanyaan seperti ini, yang menginputkan nilai itu ternyata bukan operator, mau mengajarkan dosen saja agar dosen bisa menginput nilai secara mandiri. Oke, nah ini kebetulan ada pertanyaan juga dari Pak Dadan gitu ya, bahwa ada notifikasi gitu bahwa entry nilai sudah habis, silakan kontak operator untuk menyelesaikan entry nilai. Kemungkinan ini proses entry nilainya dari dosen. Nah, ini akan saya bahas. Dosen itu baru dapat entry nilai setelah periode entry nilainya ditentukan. Menunya di mana? Masih di konfigurasi jadwal sistem akademik. Lalu berikutnya ke periode entry nilai. Tinggal klik dulu. Ada yang umum, ada yang per komponen, ada yang per prodi. Bedanya apa? Kalau yang umum, semua komponen, UTS, UAS, presensi, dan lain-lain diinputkan dalam satu waktu saja. Gitu, diinputkan dalam satu waktu saja. Misalkan di akhir gitu ya, periode 24-25 genap, penginputannya di akhir. Kalau per komponen itu disetting UTS di inputnya dari mulai tanggal berapa sampai tanggal berapa, UAS di input dari tanggal berapa sampai berapa, kehadiran di input dari tanggal berapa sampai berapa. Jadi dicicil penginputannya, maka setting waktunya harus entry nilai umum per komponen. Tapi kalau serentak, ya cukup di waktu entry nilai umum saja. Kalau per prodi ini barangkali ada perbedaan program studi, perbedaan input nilainya bisa disetting per prodi. Tapi kalau satu prodi disetting, maka semua prodi harus disetting. Seperti itu. Nanti dosen bagaimana entry-nya? Kita coba input nilai sekarang di dosen. Kita buka dulu portal dosennya. Akademik, nilai kuliah. Nah, cari periodenya. Nanti akan muncul kelas kuliahnya seperti ini. Untuk mengentrikan nilai, contoh misal di komunikasi bisnis, tinggal klik edit saja. Nanti dosen pun sama persis seperti operator bisa menginputkan nilai gitu ya. Ada komponen-komponen, ada konversi-konversi, bisa simpan, dosen bisa kunci. Kalau dosen sudah kunci, dosen tidak bisa mengedit nilai yang sudah diinputkannya lagi. Dosen bisa mengentrikan nilai, tetapi tidak bisa publish ke mahasiswa. Saat ini belum bisa. Jadi yang publish tetap harus oleh operator. Seperti itu. Sehingga mahasiswa itu nanti bisa lihat nilai yang sudah diinput. Jadi bisa bagi tugas nanti dosen yang menginputkan nilai ke sistem. Jadi dosen nggak harus lagi nih bawa-bawa berkas ke akademik, ini tolong diinput, itu dosen bisa input sendiri. Kalau muncul notifikasi seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Dadang bahwa ada batas waktu entry nilai sudah habis, berarti tanggal atau periode entry nilainya tadi belum ditentukan atau mungkin sudah terlewat. Seperti itu. Kaitannya dengan pelaporan ya tentu pelaporan nilai gitu ya. Di sistem Siakan 4.0 ada menu tersendiri untuk menarik data untuk pelaporan menggunakan aplikasi tambahan yaitu Open Feeder. Menunya ada di laporan, Open Feeder, dan di sini silahkan kalau nilai sudah diinput nanti bisa dilaporkan nilai kuliah dan nilai komponen evaluasi. Kurang lebih seperti itu Bapak Ibu untuk prosesnya. Memang secara penjelasan cukup panjang gitu ya, tetapi Bapak Ibu nanti dapat sambil berjalan penyesuaian kalau di awal di setting sebelum kuliah berlangsung pun itu tidak masalah, tidak akan mengganggu, tidak akan menghambat. Agar Bapak Ibu bisa lebih santai nanti di akhir perkuliahan lebih tenang gitu ya, seharusnya kalau memang jadwalnya sudah ditentukan. Dari saya itu saja, mungkin Bapak Ibu barangkali ada pertanyaan, silahkan. Sini sudah ada juga di kolom chat. Bagaimana kalau terjadi perubahan nilai gitu ya? Yang pertama, perubahan nilai ini disepakati dulu dilakukannya oleh siapa? Satu, apakah oleh dosen? Yang kedua, apakah oleh operator? Kalau misalkan oleh dosen, saya share screen lagi. Kalau misalkan oleh dosen, nanti kita coba dosennya login lagi. Nah, kalau misalkan oleh dosen, selagi dosennya belum mengunci nilai, nah, dosennya belum mengunci nilai di sini sebagai contoh. Nah, masih ada kotak-kotaknya kayak gini. Jadi simpan itu ada dua. Simpan masih bisa ubah nilai, simpan dan
kunci nilai. Kalau dosen sudah klik kunci, yang bisa melakukan perubahan hanya operator. Tapi kalau dosen masih bisa ubah nilai, maka dosen bisa lakukan perubahan terlebih dahulu. Itu selama periode entry nilainya masih dibuka. Misalkan contoh periode entry nilai sampai tanggal 31 ya, maka nanti akan masih bisa dosen inputkan nilainya. Tapi kalau misalkan sudah terlewat, seperti yang tadi disampaikan, akan muncul notifikasi waktu entry nilai sudah habis. Seperti itu. Kalau misalkan dilakukannya oleh operator, itu lebih mudah lagi. Tinggal mengakses menu akademik, nilai kuliah, lalu edit oleh operator. Seperti itu. Operator melihat hasil input nilai dosen. Menunya itu sama seperti tadi ada di menu akademik, nilai kuliah, edit nilai otomatis. Ketika dosen lihat kelas kuliahnya, nanti di sini tidak akan kosong, sudah ada nilainya. Maka itu tandanya sudah diisi oleh dosen. Seperti itu. Barangkali ada lagi? Mas Iqbal, Ya, mungkin sebelum dilanjut ke pertanyaan selanjutnya, boleh saya izin untuk demokan revamp portal kita ya, revamp portal dosen. betul. Boleh sambil menunggu Betul, pertanyaan boleh mungkin ya sambil menunggu dari pertanyaan mungkin ya Bapak Ibu dari Bapak Ibu admin kampus. admin Dari kampus kampus gitu ya, boleh dari kampus Kak gitu ya Ima boleh kalau mau menjelaskan Kak Ima tentang hal. kalau mau menjelaskan. Baik, Bapak Ibu, dan izin saya potong terlebih dahulu ya. Di sini saya akan memperkenalkan secara singkat gitu ya terkait portal dosen kami yang terbaru ya. Sebentar, sembari saya share screen terlebih dahulu. Ya, untuk share screen-nya sudah tampil ya Bapak Ibu. Baik, ini merupakan tampilan portal dosen terbaru dari kami ya. Tampilan ini hadir dengan bersih dan modern, serta mengedepankan kemudahan informasi penting bagi dosen, seperti jadwal perkuliahan, status bimbingan, hingga pilpres yang dapat langsung diakses dari halaman utama, Bapak Ibu. Notifikasi kegiatan akademik juga kini tampil lebih terstruktur melalui kalender akademik yang terintegrasi langsung dengan beranda. Nah, di sini merupakan tampilan dari beranda revamp portal dosen kami, ya, ini tampilan yang terbaru. Desain awal ini sudah selesai dan saat ini kami sedang melengkapi fitur-fitur agar portal dosen ini dapat digunakan secara optimal dan menyeluruh dalam waktu yang cepat atau dalam waktu yang dekat. Nah, ini tampilannya untuk halaman beranda, ada dari bimbingan akademik, kemudian untuk data aktivitas mengajar, kemudian ada data untuk presensi kuliah, kemudian data untuk nilai kuliah, kemudian data untuk bimbingan skripsi atau tugas akhir, kemudian untuk data sidang skripsi atau tugas akhir. Nah, di bawah ini nanti juga akan terlihat untuk jadwal dosen, ini bisa disesuaikan filternya, kemudian disesuaikan juga tanggalnya. Kemudian untuk kalender akademik juga di sini akan terlihat ya kurang lebih tampilannya seperti portal dosen sebelumnya begitu ya. Nanti akan terlihat di tanggal mana saja kampus akan mengadakan kegiatan atau ada tanggal merah di tanggal mana saja gitu ya. Kemudian ini juga bisa menyesuaikan juga ya tampilan untuk data-datanya di sini per periode nanti juga bisa disesuaikan. Nah, memang untuk saat ini saya akan spill untuk tampilan berandanya saja ya Bapak Ibu. Nah, apabila Bapak Ibu sudah tidak sabar ingin menjajal tampilannya gitu ya untuk portal dosen ini, ya nantinya bisa menyampaikan tanggapan juga melalui formulir presensi yang tersedia. Nanti tim kami akan mengirimkan formulir presensinya melalui kolom chat seperti biasa. Nah, ini untuk formnya kita akan menerima masukan dari Bapak Ibu sekalian ya, yang sangat berharga tentunya masukannya bagi kami untuk menyempurnakan berbagai perkembangan portal dosen ini ke depannya mau seperti apa gitu ya. Nah, ini memang tampilannya seperti ini. Nah, ini saya spill dulu ya untuk halaman berandanya Bapak Ibu. Nah, nanti memang untuk fitur-fitur akan dikabari lebih lanjut, akan diinfokan lebih lanjut apabila nanti dari Bapak Ibu ada permintaan untuk reform portal dosen ini gitu ya ke depannya. Mungkin itu Bapak Ibu, saya kembalikan lagi ke Mas Iqbal.
Oke, terima kasih banyak Kak Ima. Tadi jadi ada informasi gitu ya Bapak Ibu bahwa kami juga sedang melakukan revamp portal dosen yang saat ini digunakan. Nanti akan ada pengembangan-pengembangan yang luar biasa gitu ya. Dan mungkin itu nanti masih kami kembangkan. Kemudian tadi ada informasi harus mengisi presensi ya untuk pertemuan di hari ini. Silahkan dapat diisi juga dan barangkali masih ada pertanyaan-pertanyaan atau hal-hal yang perlu dikonfirmasi juga boleh Bapak Ibu silahkan. Total akhirnya saja rekap presensi. Oke. Apakah rekap presensi setiap mahasiswa dari pertemuan 1 sampai 14 bisa terdeteksi karena yang sebelumnya hanya total akhir saja? Sebetulnya bisa, Pak, gitu. Menunya ada di mana? Menunya itu ada, bentar, saya sambil share screen. Menunya itu ada di akademik, kemudian presensi kuliah, lalu presensi mahasiswa. Di sebelah kanan ada presensi mahasiswa. Nah, Bapak silakan sesuaikan dulu periodenya, lalu nanti bisa dilihat ketika dicetak itu akan terlihat. Kita coba cari yang ada pertemuannya banyak. Bentar, mana ya? Nah, sebetulnya kurang lebih akan seperti ini. Nanti ada nama mahasiswanya, pertemuannya tanggal berapa, pertemuan 1, pertemuan 2, pertemuan 3, gitu ya. Jumlah tidak hadirnya berapa, dan seterusnya. Jadi bisa dicetak di menu rekap presensi. Kebetulan di portal demo ini datanya kurang lengkap, jadi eh, tidak ada yang pertemuannya banyak gitu ya. Saya belum bisa menunjukkan sebentar. Sambil kita cari-cari. Nah, kurang lebih seperti ini, Pak. Yaitu ada nama mahasiswanya, kemudian ada yang hadir, tidak hadir, pertemuan 1, 2, 3, dan seterusnya, sampai pertemuan terakhir, berapa persen kehadirannya, jumlah tidak hadirnya total berapa, dan seterusnya. Seperti itu. Ya, dan menginformasikan juga Bapak Ibu, eh, silakan tuh dapat mengisi presensi yang sudah dikirimkan, itu bisa dilengkapi gitu. Perbedaan ganjil dan SP ganjil. Kalau SP ganjil itu semester antara, Pak, tapi antara ganjil ke genap biasanya itu SP ganjil. Kalau SP genap itu semester antara dari genap ke ganjil gitu. Tapi setahu saya saat ini SP ganjil itu sudah tidak diizinkan gitu ya untuk dipraktikkan di kampus gitu. Tapi boleh Bapak menggali informasi kembali dengan tim LLDikti yang memang pemangku kebijakan gitu agar lebih detail dan sesuai dengan aturannya. Bagaimana cara operator untuk presensi mahasiswa agar menghadirkan mungkin ya ini bagaimana cara menghadirkan mahasiswa. Sebetulnya presensi mahasiswa itu dilakukannya Bapak oleh dosen gitu ya. Oleh dosen tetapi memang eh, bisa juga oleh operator gitu. Menunya di mana? Di sini di presensi mahasiswa, edit presensi mahasiswa, pastikan tanggal pertemuannya sesuai. Kalau sudah, klik lanjut, nanti klik edit presensi, lalu update mahasiswanya menjadi hadir. Kebetulan juga ini di kelas kuliahnya tidak ada mahasiswanya. Saya coba kita cari. Nah, contoh kita edit presensi. Nah, nanti bisa menghadirkan izin atau alfa. Gitu, hadir izin atau alfa disimpan. Itu dilakukannya oleh operator memungkinkan. Gitu, kalau memang dosennya lupa dan lain sebagainya. Seperti itu. Bila dosen lupa presensi setelah akhir pengajaran, solusinya bagaimana dipresensikan oleh operator, Pak? Dibantu presensi oleh operator. Sebetulnya seperti ini. Dosen itu bisa disetting di pengaturan sistem data info sistem, aturan, kemudian di dosen. Nah, ada dua aturan sekarang toleransi waktu edit presensi mahasiswa. Dosen itu misalkan diisi di sini 15 menit, 15 menit. Nah, dosen itu hanya bisa mempresensikan mahasiswa dalam rentan waktu perkuliahan sampai maksimal 15 menit setelahnya.
gitu. Atau 15 menit sebelum mulai kuliah. Tapi ada aturan baru di sini Pak di bawah. Kalau di checklist nanti sesuaikan periodenya, maka selama masih dalam rentan periode semester tersebut, misalkan 24-25 ganjil, dosen masih bisa melakukan perubahan presensi mahasiswa tanpa harus konfirmasi atau dibantu oleh tim operator. Seperti itu. Ada lagi barangkali Bapak Ibu silahkan. Seperti itu. Barangkali Bapak Ibu masih ada. Bagaimana cara di presensi mahasiswa tidak ada mahasiswa padahal sudah di-input. Sebetulnya kembali lagi pastikan terlebih dahulu Pak di sini di kelas kuliahnya dulu gitu ya di akademik, kurikulum KRS, kelas kuliah, kemudian tampilkan di kelas kuliahnya sudah terisi belum gitu ya. Misalkan sudah terisi satu, kita klik dulu. Pastikan sudah disetujui juga keterangannya sudah ada mahasiswanya. Atau Bapak pengecekannya di menu KRS, misalkan di pengambilan MK KRS, kemudian akses menu KRS, edit KRS, cari mahasiswanya. Nah, di sini 24 ganjil misalkan gitu ya. Pastikan bahwa mahasiswanya itu sudah ada kelasnya seperti ini. Gitu. Sudah ada ruangannya juga Bahasa Indonesia hari Senin di 301 gitu. Kalau misalkan belum ada ruangannya, kemungkinan Bapak entry KRS massal, penentuan MK-nya sudah tapi belum distribusi sehingga belum masuk ke kelas. Jadi mahasiswa itu sudah dibekali, ini kamu Bahasa Indonesia ya semester ini kuliahnya. Tapi nggak dikasih tahu masuknya ke kelas A atau ke kelas B. Jadi mereka belum masuk ke dalam kelas. Nah itu yang perlu diperhatikan. Kalau KRS-nya secara mandiri, hal tersebut tidak mungkin terjadi. Kalau betul-betul sudah KRS-nya sudah disetujui, pasti sudah masuk ke dalam kelas. Tapi kalau di-entry-kan KRS-nya secara massal, maka nanti setelah ditentukan MK, pastikan distribusikan kelas kuliahnya. Gitu. Itu catatannya. Jika mulai dari pertemuan 6, karena baru mulai menggunakan sistem, bagaimana rekap kehadirannya? Maka rekap kehadirannya pun akan mulai dari pertemuan 6, Pak. Gitu. Karena pertemuan itu ditentukannya di sini, di kelas kuliah. Kemudian ketika kita update, kita edit di jadwal pertemuan. Nah, kalau Bapak mulainya di pertemuan 6, maka setting pertemuannya mulai dari pertemuan ke-6 ketika generate dari pertemuan ke-6 dan seterusnya, maka presensi pun dari sana. Tapi kalau Bapak mau menginputkan presensinya dari pertemuan satu, maka jadwal pertemuannya silakan diinputkan juga di sini dari pertemuan satu, tanggalnya sesuaikan dengan yang realnya di tanggal berapa mulainya. Kemudian setelah itu Bapak presensikan di sini presensi kuliah, edit presensi mahasiswa, presensikan berdasarkan tanggal pertemuan tadi. Seperti itu diinputkan secara manual satu per satu. Gitu. Untuk mahasiswa kebetulan tidak ada impor presensi sehingga tetap harus satu per satu. Seperti itu. Untuk recording dan materinya nanti kami kirimkan. PowerPoint tadi dengan recordingnya akan dikirimkan nanti oleh tim kami. Baik, Bapak Ibu, sebelumnya izin untuk mengingatkan kembali ya, jangan lupa untuk isi presensi yang sudah dikirimkan oleh tim kami melalui kolom chat karena ini merupakan salah satu syarat untuk mendapatkan sertifikat ya Bapak Ibu. Kemudian untuk mendapatkan tanggapan juga ya dari Bapak Ibu sekalian untuk revamp portal dosen. Seperti itu. Mohon untuk segera mengisi form presensi Bapak Ibu. Terima kasih.
Ya, ada pertanyaan terkait dengan kartu? Sudah ada suaranya? Ya, oke. Nah, ada pertanyaan terkait dengan kartu mahasiswa bagaimana? Sebetulnya fitur kartu mahasiswa atau KTM itu sudah, betul ya tadi KTM pertanyaannya? Ya, kartu mahasiswa gitu ya. Ini sudah ada fiturnya di sini di menu mahasiswa. Ketika membuka data mahasiswa, sebetulnya sudah bisa langsung cetak kartu di sini, kartu baru gitu ya. Tetapi perlu penyesuaian terlebih dahulu dan penyesuaiannya perlu dilakukan oleh tim kami. Jadi kalau kampus ada kebutuhan mencetak kartu mahasiswanya itu dari si akad, maka kampus perlu penyesuaian, mengajukan penyesuaian dulu kepada kami melalui tim marketing boleh, melalui grup komunikasi juga boleh. Hanya saja itu termasuk ke dalam kustomisasi hasil cetak. Sehingga kalau Bapak dan Ibu jatah kustomisasi atau free kustomisasinya sudah habis, sudah digunakan semua, maka bisa menambah kustomisasinya dan berkomunikasi dahulu dengan tim marketing. Kalau misalkan sudah, nanti dari tim kami akan menyesuaikan dan bisa cetak di menu kartu baru ini. Seperti itu. Tetapi KTM pun bisa ditampilkan di portal mahasiswa dan ini penyesuaiannya dilakukannya itu oleh kampus secara mandiri. Menunya ada di mana mengakses portal baru terlebih dahulu. Jika sudah ke pengaturan yang tadi, ke template, nanti ada KTM. Nah, Bapak Ibu bisa sesuaikan templatenya di sini. Silakan download dulu panduannya, kemudian nanti unggah filenya di sini. Kalau misalkan bingung, boleh konfirmasi kepada kami tim support yang ada di grup komunikasi. Seperti itu. Nanti di portal mahasiswa akan tampil pada biodata. Di biodata itu di paling kanan ada KTM. Nanti akan muncul tampilan KTM-nya di sini. Gitu. Tetapi ini hanya bisa dicetak oleh mahasiswa. Kalau khusus portal operator, penyesuaiannya hanya bisa oleh tim kami saja. Seperti itu. Oke. Terkait dengan unduh hasil UTS dan UAS, apabila Bapak dan Ibu baru menggunakan si akadnya saja di portal dosen, maka hanya bisa dosen saja yang mengunduh dan per mahasiswa. Tapi kalau misalkan ujiannya sudah menggunakan LMS itu ada fitur tersendiri. Gitu ya, barangkali nanti yang belum menggunakan LMS mau sharing session dulu itu sangat terbuka Bapak Ibu. Silakan hubungi tim marketing kami gitu ya untuk melihat dulu nih aplikasinya mau seperti apa. Nanti boleh menghubungi Kak Ima ataupun tim marketing lainnya. Seperti itu. Kemudian buku panduan, sebetulnya buku panduan ada Pak, Bapak bisa cek di deskripsi grup yang ada di kampus, deskripsi grup komunikasi itu sudah ada panduan dan video. Kalau misalkan dari buku panduan atau video ada yang kurang detail, Bapak boleh konfirmasi kepada kami tim support. Kebetulan tim technical support itu aktif dari Senin sampai dengan Jumat dari jam 8 pagi sampai dengan jam 8 malam. Untuk hari Sabtu itu aktif di jam 8 pagi sampai dengan jam 5 sore. Sehingga pasti akan kami bantu lebih cepat di jam-jam tersebut. Seperti itu. Untuk PowerPoint hari ini yang tadi saya sampaikan akan dikirimkan juga. Seperti itu. Kurang lebih seperti itu Bapak Ibu mungkin dari saya. Sepertinya mungkin sudah cukup waktunya Kak Ima atau ada lagi yang mau ditambahkan? Baik, dari Mas Iqbal cukup mungkin ya. Apabila Bapak Ibu ada hal yang ingin ditanyakan lagi, boleh langsung nanti menghubungi melalui grup koordinasi seperti yang sudah disampaikan oleh Mas Iqbal. Dari saya cukup, mungkin ya kita cukupkan saja begitu ya untuk pelatihan expert pada hari ini. Semoga materi yang disampaikan hari ini dapat bermanfaat dan mendukung kelancaran proses akademik di kampus Bapak Ibu semua gitu ya. Terima kasih atas kehadirannya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pelatihan expert series berikutnya. Terima kasih Bapak Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ini makanya tadi penata dari yang oli-olinya